menelaah jejak keberadaan tokoh Syekh Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini di Tosora Waju. Ya. Ini penulisnya. Terus yang meneliti dari Pusat Riset Arkeologi, Prasejarah dan Sejarah, terus Badan Riset dan Inovasi Nasional, Universitas Hasanuddin, dan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Komda Sulam Papua. Sulam Papua. Nah, ini ada 18 halaman. Di sini, ya, ini resmi, punyanya Berkala Arkeologi, ya, tahun 2023, masih baru kemarin. Berarti kalau Bapak Ahmad Bakso nggak tahu ini berarti dia ketinggalan zaman, ya. Ini saya langsung kesimpulan aja lah. Iya, intinya. Ya. Kesimpulan hasil telaah dari interpretasi data arkeologi, filologi, dan antropologi tidak menunjukkan adanya kesesuaian keberadaan jejak Syekh Jamaluddin Al-Akbar Husain di Tosora Waju. Kemudian terkait dengan makam di belakang masjid kuno Tosora yang dianggap sebagai makam Syekh Jamaluddin Al-Akbar atau Jumadil Kubro, kemungkinan justru merupakan makam Syekh Madinah. Dugaan tersebut didukung dengan data-data sebagai berikut. Pertama, bentuk nisan yang digunakan umumnya dipakai pada abad ke-19. Nah, ini loh ya. Dan nisannya ngomong sendiri abad 19, berarti tahun 1800. Kedua, makam yang diduga Syekh Madinah berada di samping makam Petalahua merupakan Reng Tompola atau ketua majelis yang menjabat pada masa kepemimpinan Arung Matoa Wajo keempat dua Lajengking Akhil Ali Karaeng Mangepe 1859 sampai 1885. Ketiga, dalam naskah Lontara dicatat pada masa pemerintahan Arung Matoa Wajo ke-37 nama Mak Puwana Rang Degalo 1821-1825 datang Syekh Madinah untuk menegakkan syariat Islam. Nah, ini ada rekomendasi, ada pernyataan. Ini resmi dikeluarkan oleh Kepala Arkeologi dari Puslitnas, Pusat Penelitian Pusat Riset Arkeologi Nasional, atau di sini lebih detailnya arkeologi prasejarah dan sejarah, dan BRIN, ya, BRIN. Ini jelas, ini resmi nih. Ini jurnalnya BRIN, ya. Ini jurnal BRIN.co.id Berkala Arkeologi. Nah, yang mau jurnalnya DM saya. Tapi berarti yang mendirikan masjid itu Syekh Madinah itu ya, Masjid Alang Suro itu ya? Itu pemakaman baru. Cuma enggak, kalau ada cerita masyarakat Syekh Jumadil Kubro pernah ke sana, ya pernah ke sana. Cuma apakah wafat di sana kan itu enggak gitu loh. Jadi intinya Gus, berdasarkan arkeologi, yaitu dari corak makam dan nisan, itu adalah makam tahun 1800-an. Baru berarti ya? Ya, baru, berarti abad 19, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi makam bersanding dengan pemimpin di era itu, di wilayah itu, yaitu tahun 1825 tadi. Nah, ini kan makam yang bersaksi itu. Jadi artinya data arkeologi sudah langsung membantah. Iya. Dan tidak mungkin kalau itu leluhurnya Wali Songo, karena tahunnya berdasarkan arkeologi dan filologinya nggak nyampe kan gitu. Siap. Soalnya gini, barusan itu setelah sholat duhur tadi itu ada dari Kesultanan Bone itu telepon saya, katanya dia dapat nomor saya itu dari
Raden Andi, dia yang ada di Bogor. Nah, dia bilang ke saya, Gus, keluarga kami ini Kesultanan Bone sama Goa itu dulu masuk ke Salatin gitu loh. Tapi kami sekarang ini merasa gelisah karena Salatin ini kok semuanya ke Ba'alawi gitu loh. Ya. Nah, sementara kami tidak punya data yang ke Ba'alawi, tapi kami punya data yang ke Sunan Gunung Jati sama ke Sunan Gresik itu. Nah, kemudian gimana Gus? Soalnya kami itu semuanya katanya itu merujuk kepada makam yang kita bahas sekarang ini, Jamaluddin Husain Al-Kubro itu kan. Saya bilang yang di situ itu sampean cari informasinya. Kan tidak mungkin kalau warga sekitar itu tidak tahu itu makam siapa. Karena setahu saya itu digembar-gemborkan oleh Naqobatul Ashraf Al-Kubro. Bahwasanya di situ itu makamnya leluhur Wali Songo, yaitu Jamaluddin Husain Al-Akbar Al-Husaini gitu loh. Itu Habib Ali Zainal Abidin gitu loh. Sama Alidin Segaf dulu itu orang yang dipecat dari RA kemudian mendirikan Naqobatul Ashraf Al-Kubro yang kantornya sekarang di Kalibata gitu loh. Gitu. Tapi menurut informasi sepihak yang saya dapat, leluhur Wali Songo bukan di situ gitu loh. Galik Sukma tolong di mute dong. Nah gitu loh. Nah, kemudian gini Mbah Gus Yakin, apa namanya, di sana itu ternyata kan penulisan nama Syekh Jamaluddin Husain Al-Kabir itu kan baru ya toh, terus gapuranya juga baru kan, itu kelihatan banget bangunannya baru itu yang warna hijau itu ya. Itu. Nah makanya kebetulan di sini ada Mbak Juragan sama Gus Yakin ini saya tanya gitu loh, biar semua dengar di sini, mudah-mudahan beliau juga ada di sini gitu loh. Gus Yakin punya foto nisannya? Kalau foto nisan nggak ada, tapi kalau ini apa namanya, kalau gambarnya ini Mbak, ini di internet banyak ini warna hijau kuning ini kan. Kita lihat gapurannya itu, gapurannya. Memberikan edukasi kepada rekan juga yang dibawa ini bagaimana melihat nisan. Coba tak lihat di ini, di apa namanya, di internet ini. Soalnya banyak di sini makam-makamnya ini. Begitu melihat nisan kan nanti kita jelaskan seperti apa gitu. Karena yang jelas bentuk nisan dan makam itu prasasti, itu berbicara. Kan? Jadi nggak bisa dibohongi kalau itu. Di internet itu ada kok. Bentar, tak lihat dulu ya, barangkali. Kayaknya Gus Yakin ada kalau nggak salah. Gus Yakin ada nggak? Apa nih? Foto lah. Ya, foto nisannya itu. Biar nanti dijelaskan. Foto nisan belum dapat sih, tak carikan. Carikan. Di kemarin di Sambas saja ada nisan aja kok, malah kalau misalnya itu makamnya Jumatul Kubro dipercaya itu saya daripada itu. Yang kemarin kita bahas itu ya, Gus Yakin ya. Sambas nih. Langge berarti kan punya itu lebih kuno, kalau yang di Sambas lebih kuno. Kok nggak jelas sih, dari jauh semua ini saya dapatnya ini. Dari jauh semua. Kan udah dikelilingin besi itu, besi apa, besi krom itu.
Iya. Oh, Unur ini. Ini toh? Iya. Ini udah dikelilingin besi itu loh, Pak. Ya makanya itu kalau kita bisa lihat apa? Nah, jauh banget Gus. Iya jauh. Kalau ngelihat udah dikelilingin Nissan dari itu kelihatan udah. Kalau Nissannya itu kan berbentuk apa kayak itu apa? Bulatan ya, bulatan gitu aja ya. Gundukan gitu aja. Ada gundukannya di atas itu. Jadi kayak gentong gitu modelnya. Nggih. Kalau melihat ciri sebetulnya itu luang. Kalau sudah Nissannya seperti itu. Berarti baru ya? Bukan, malah jauh tua. lebih tua. Lebih tua. Sebelum era Islam malah. Kita belum. Iya. Kalau yang ada di sini kayak gitu bentuknya, Pak. Nggih. Sini ada yang bagus. Nah, ada Nissan yang di sampingnya, sekelilingnya itu malah Nissan Aceh. Nah, ya. Gus yakin itu di sekelilingnya itu banyak Nissan Aceh, Gus yakin. Sebentar. Ini ku internet. Iya, internet. Si. Kan Nissan Aceh kayak yang di Gunung Jati, mobilnya Juragan. Iya. Bentar. Yang Jumatin Kubronya yang mana? Yang itu yang apa? Di dalam pagar itu yang hanya bulatan apa? Gundukan yang dua itu. Oh, batu dah. Iya, batu. Makanya aku bilang kayak semacam luang gitu loh. Tapi kalau melihat ini yang ada di sampingnya, ini Gus yakin. Iya. Oh, ini kuan. Iya kan? Iya kayak gitu. Baru itu datang baru kalau yang buatan baru, tapi kan tipenya kalau kelihatan ke arah mana ini. Tuh. Ono hati itu barang ini. Lah makanya itu. Kalau ini loh Gus Hasan. Yang Gus Hasan. Iya. Yang jangankan untuk yang di Goa ya. Walau pasti ngaku orang kerajaan Pasai itu abad kedua loh. Apa Tuan Balawi udah datang ke Indonesia? Itu aja. Pasai udah diakuin. Enggak. Balawi itu kan datang ke Indonesia itu kan 1835 apa ya? 32 gitu lupa saya. 1831 Balawi. Enggak 31 nah, kalau iya, tapi kan keterangannya. 32. Kalau ya, keterangannya kan di situ di kerajaan Pasai diakuin pendirinya Balawi kan. Enggak. Pasai Balawi itu mau dibunuh tak gimana itu yang ngomong enggak berani kalau Pasai. Enggak ada ceritanya Pasai Balawi, enggak ada Balawi jadi raja itu enggak ada ceritanya. Enggak ada. Balawi itu ya kalau nggak dagang minyak, ya dagang tasbih, nggak ada ceritanya bisa jadi raja itu gimana? Siapa yang ngangkat jadi raja itu siapa? Yang bisa ngangkat jadi raja ya raja. Siapa yang ngangkat Balawi jadi raja? Kan nggak mungkin kalau orang baru masuk ke sini tiba-tiba jadi raja itu gimana ceritanya gitu loh, kecuali kalau di bumi Nusantara ini modelnya ya itu jadi raja diusir kalau bisa. Nah iya, kecuali data Van der Burg kemarin 1832 ya Gus yakin ya. Ya, 1859 ya yang terbaru ya, artinya paling muda ya, yang sudah di sensus.
Itu yang nulis data bukan anu loh ya, itu pemerintah Hindia Belanda loh yang mencatat itu datanya itu. Catatan resmi karena ya dibawa oleh Belanda, makanya punya catatan. Karena dibawa oleh Belanda, jadi tahu berapa jumlah yang dibawa sensus. Pak Lawi kalau misalnya nggak dibawa oleh Belanda, Belanda nggak mungkin punya data, gitu loh. Iya betul. Oh, datanya detail loh, 4.992 tahun 1859. Itu bukan hanya Balawi tapi semua orang Hadramaut. Ini kan diaspora dan pembentukan identitas etnis Arab di kota Manado. Itu kan? Bukan, ini semua keresendenan Jawa, rata-rata di Jawa dan enggak yang berkaitan dengan tadi itu loh. Oh, Jamaluddin. Iya. Iya, itu dakwah-dakwah baru. Ya intinya setelah Kesultanan Ternate, setelah Kesultanan Goa, itu baru itu. Iya, Di Tosora itu baru. Ini Walaupun kan yang menulis makam kuno di situ ya, mungkin leluhur orang situ yang suka Islam. Iya, iya. Ini kan Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara. Ya. Sekarang juga ada jurnal dari BRIN, ya selesai. Mau ngapain? Mau ziarah ke sana ya silakan. Jurnal dari BRIN itu lebih lengkap. Iya. Ya itu nggak hanya mengulas dari dari segi arkeologi enggak, tapi juga segi filolog ya. Ya. Itu diulas juga. Itu di jurnal itu ada foto-fotonya. Ya. Ya kalau mau bantah ya silakan, itu arsip negara loh. Bantah itu arsip negara itu. Ini tak tunjukin fotonya nih di jurnal nih. Besarkan Mbak Alexer, host, besarkan itu Gus Yakin. Nang di host. Ini Mbak Manu juga hostnya itu. Oh ya Mbak Manu. Admin. Nah ini moderatornya. Jadi nisannya seperti nah, ini. Itu kan kayak gentong gitu. Ya, luweng itu. Iya. Jangan ini bukan makam. Bukan, aku yakin bukan makam itu. Ini repot ini nanti. Nah. Itu luweng itu, Gus. Luweng. Iya, bukan makam. Iya, kayak bukan makam benar. Iya. Punden atau benar. Tuh. Karena di sebelah situ ada makamnya Syekh Hasan Madinah yang tercatat baru, berarti pemakaman di situ pemakaman baru. Nah ini kan Kalau kirim ide tentang grup kan. Oke. Aku melihatnya malah ini kayak patok Negari Sima. Tanah Pardikan. Oh patokan Pardikan gitu. Iya. Jadi kalau tanah yang dibebaskan dari pajak itu kan dikasih tanda. Iya. Nah, itu. Nah, tinggal nanti dibandingkan karena harus dua. Jadi akhirnya itu dua patok itu kemudian dijadikan makam patok. Ya Allah. Nggih sami kali ceritane bayi Sema di Jawa Timur gawe patokan makam. Lah ngene iku. Nah, itu. Enggak, kalau ini saya yakin bukan makam ini. Keyakinan saya pribadi bukan makam karena melihat ciri itu seperti patok desa Sima atau Sima Nagari. Tapi menurut arkeolog apa itu keterangannya, Pak? Kalau berdasarkan arkeologi warga sekitar itu kan ini yang dimaksud makam Jumatul Kubro yang ini kan. Tapi kalau ulasan dari arkeolog itu nggak mengomentari yang ini. Nah, ini yang menyebabkan rusak ini loh orang-orang ini loh ya. Narasi tentang perjalanan Syekh Jamaluddin
ke Nusantara hingga wafat di tanah Bugis dituliskan oleh Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad. Al-Haddad ya? Al-Haddar. Al-Haddad, ya. Al-Haddad. Nah, diceritakan bahwa wis wong ngene-ngene iki wis gak dipercaya blas corek ae. Jadi kalau sudah diceritakan oleh al itu sudah nggak usah dirujuk. Kecuali ilmuwan ya. Mari kita lihat benar-benar peneliti lah. Kalau misalnya hanya sebagai pendakwah biasa, waduh sudah. Enggak, kan kejanggalannya itu kan banyak gitu loh. Kalau memang umpamanya memang Wali Songo itu dari jalur Asmat Khan, ya toh. Kenapa beliau itu tidak sama sekali teridentifikasi corak Yamannya gitu loh. Nggak ada corak Yaman sama sekali. Dalam keluarga Wali Songo itu nggak ada corak Yaman itu. Kemudian yang kedua, ya mereka kan mengatakan bahwasanya leluhur Wali Songo itu yang bernama Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih itu kan masuk ke India, kemudian diambil mantu sama Raja India. Nah itu di India sendiri tidak ada cerita itu gitu loh. Bahkan makamnya Abdul Malik dan putranya ya toh yang bernama Ahmad itu juga tidak ada di sana gitu loh. Kok barangkali mukso, Gus? Lah kan kalau di kitabnya Syamsul Dhahira itu yang halaman 525 kan dijelaskan makamnya kan di sana gitu loh. Makamnya di sana. Pak Lawi Hijrah itu nggak ada ceritanya. Pak Lawi Hijrah kalau nggak dibawa Belanda nggak punya ongkos. Nah, yang ketiga itu ya kan Wali Songo itu kalau tahunnya itu ya tahun masa hidupnya yang ketika berdakwah di Indonesia atau di Nusantara itu kan 1400 sampai 1500 gitu loh. Nah 1600 itu kan sudah keturunannya. Nah itu kalau dikomparasikan dengan Hijriyah itu kan abad ke-78 Hijriyah. Itu sama dengan 1400-1500 karena kan gini hitungan Masehi itu dikurangi 600 untuk mengetahui hitungan Hijriyahnya kan. Nah berarti kan 78 nih Mbah ngoten lho. Lah itu kan belum ada pengakuan dari mereka. Pengakuan mereka kan diawali di abad ke-9. Berarti satu abad setelah masa Wali Songo toh gitu loh. Gitu. Sementara data yang kita miliki ya seperti yang dikatakan oleh Kang Gali tadi, bahwasanya Islam masuk ke Nusantara itu abad kedua Hijri. Iya. Abad kedua Hijri dan itu berada di Aceh di Perlak itu. Iya di Perlak. Iya kan. Memang kan di zaman di zaman dinasti Umayyah kan. Iya. Nah makanya penyebaran itu kalau dari Nusantara dia semua stay awalnya ada di Paseh, baru kemudian sampai kita punya rutenya kemana saja itu terdata dengan lengkap, baik catatan eksternal, catatan para peneliti luar di zamannya atau dari Prancis, dari beberapa negara itu ada. Nah, itu Perlak, Jempah, Lamuri, Mansur, Barus, Lingge, itu kan wilayah. Yang di Madura juga tua kan, Arya Wiraraja itu kan tua juga. Iya, itu sebelum Majapahit malahan. Itu era abad Singosari ya, Pak? Iya, Singosari itu mapel abad 13 itu. Masehi itu. Nah, itu jelas kok rutenya menuju ke Jawa itu kemana saja ada kok catatannya. Dan siapa yang membawa, didampingi berapa orang, bahkan ketika Malik Ibrahim ke Gresik itu dari Paseh berapa armadanya itu lengkap, catatannya itu lengkap.
sangat lengkap dan tertulis rapi. Dan ini yang tidak pernah kita munculkan memang, tapi kalau sekarang kan sudah menjadi jurnal-jurnal sudah. Nah, kalau memang itu dibantah ya silakan dibantah juga dengan jurnal untuk membantah itu silakan. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau hanya sekedar cerita katanya, konon katanya ya rusak sejarah. Ya. Betul. Kami berani ngomong karena kami punya data, gitu. Data yang sejaman, gitu. Sejaman. Jadi ditulis siapa yang menulis, tahun berapa menulisnya. Itu kita punya data itu. Dan tidak sembarangan kita ngomong tanpa data, nggak berani. Dan ketika kami belum fix pun masih meragukan, kami juga belum berani menyampaikan di publik. Tapi begitu fix, ya benar, langsung baru disampaikan ke publik. Barulah sama teman-teman yang itu dibuat jurnal-jurnal itu. Sebenarnya sudah fix kok, ini tinggal nunggu Gus Yakin nih loh. Gus kapan nih Gus diluncurkan nih Gus? Insya Allah akhir tahun. Akhir tahun. Nah. Tentang nopo nih Mbak? Ya sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Oke. Dan itu hasil penelitian berserta bukti-buktinya gitu. Nggih. Silakan nanti kan untuk bukan meluruskan sih. Ya membuka tabir kemisteriusan. Karena dari semua sisi keilmuan, baik filologi, baik arkeologi, sejarah manuskrip dan sebagainya sudah. Nah ini ya makam Troloyo, makam siapa? Makam siapa Gus Yakin? Troloyo itu. Waduh, makam siapa ya? Itu makam orang-orang Majapahit lah. Lah, Juragan, kalau makam yang di Kakek Bodo itu makam siapa Juragan? Gimana? Yang di Malang itu. Yang di mana? Makam yang di Kakek Bodo. Ya kata saya sih. Ya. Yang di Splendid itu. Ya kan pernah ke sana tahun 2006. Itu makam kuda itu. Kok makam kuda sih? Gak percaya. Gak percaya. Orang jarak ke situ loh. Iya. Saya itu penasaran sampai saya ke sana juga masalahnya. Sampai ke Sumberawan. Sumberawan di Singosari saya ke situ. Kalau penasaran saya datengin. Ya nggak tahu ya diziarahi. Cipai yang diziarahi jaran. Tahu kan gini, makanya mungkin beliau kan orang Malang juga tahu Gus itu loh Gus. Sekarang kita itu lebih gampang ya mengidentifikasi sejarah itu karena apa? Alat ya. Kalau kita memakai alat naskah. Nah, jadi gini perbandingannya ya. Kita memakai alat naskah dan yang di sisi lain memakai alat artefak atau arkeologis dan dikombinasi dengan naskah. Seperti halnya kita itu memotong keramik dengan gergaji dan gerenda. Itu alat. Memotong keramik dengan gergaji besi misalnya kan bisa, tapi kan lama. Ya. Lama ya, dan bisa gergajinya itu bisa berganti-ganti kan karena haus. Tapi kalau dengan gerenda itu paling nggak sampai 5 detik, 10 detik sudah terpotong. Nah itu fungsinya
alat ya. Sama arkeologi, artefak itu sebagai alat pemasok data sejarah. Itu alat. Nah, untuk memakai alat itu ya yang pakai harus berpengalaman, harus tangkas ya. Harus tangkas, harus berpengalaman intinya. Dan sudah diajari cara makainya kan gitu. Beda dengan hanya alat yang tradisional pakai geraji, siapapun bisa, geraji itu siapapun bisa. Jadi itu intinya alat kita. Makanya kalau kita berbicara dengan Pak Lawi hanya memakai catatan sumber-sumber manuskrip kitab-kitab, saya rasa sama perang dengan sama